Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 931 Beberapa penelitian, 2. Kekuatan abisal. Pada saat ini, tatapan Tuan yang tak terkalahkan dari domain laut tak berujung, bentuk kehidupan unsur yang murni terkondensasi dari unsur air dan tampak seperti paus besar, paus kaisar laut dalam, menjadi dingin. Penguasa laut hantu yang tak terkalahkan, ubur-ubur biru tua besar dalam bentuk tubuh roh, juga terkejut. Sama seperti kota Istana Naga, wilayah laut tak terbatas dan laut hantu keduanya adalah faksi besar di wilayah laut planet biru. Di saat yang sama, mereka juga musuh laut abis. Kota Istana Naga baik-baik saja, tetapi wilayah laut tak terbatas dan laut hantu di barat adalah yang pertama menanggung beban invasi laut abis dan terkorosi oleh laut abis. Meskipun penguasa laut tak terbatas dan laut hantu yang tak terkalahkan, masih muda, dan tidak pernah mengalami invasi laut abis, para dewa dari faksi mereka dan para dewa dari generasi sebelumnya telah mengalami perlawanan terhadap laut abis berkali-kali. Faksi mereka secara alami merekam kengerian laut abis. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Blue Sea Sprite, wilayah laut yang tak berujung dan laut hantu akan lama dihancurkan oleh invasi laut abis. Adapun laut abis dari era totem, itu hanya warisan yang ditinggalkan oleh laut abis dari era mythical. Laut abis dari era totem sudah begitu kuat, jadi seberapa kuat kekuatan abis tingkat dewa. Dalam sekejap, penguasa laut tak terbatas dan laut hantu yang tak terkalahkan sangat tergoda. Tidak hanya mereka, tetapi laut tak terbatas Inatela dan dewa laut hantu di belakang mereka juga sangat tersentuh. Jika mereka bisa mendapatkan warisan Xuan Ming dan kekuatan abis tingkat dewa, bahkan jika laut abis dari era mythical menyerbu lagi, faksi mereka seharusnya bisa melawan dengan tenang, bukan? Warisan ini harus diturunkan. Yang sama terkejutnya adalah permaisuri Dark Elf dan pangeran Dark Elf dari faksi darat, Dark Knight Forest. Kekuatan jurang. Menurut permaisuri peri dari Tingxiang, pohon kehidupan induk juga telah tercemar oleh abis dan berubah menjadi pohon induk kegelapan. Termasuk para Dark Elf, mereka semua terpengaruh karena ini. Namun, para Dark Elf pada akhirnya tidak secara permanen berada di bawah kendali pohon induk kegelapan. Pada akhirnya, mereka berhasil menghancurkan pohon induk kegelapan dan menjadi mandiri. Memikirkannya dengan hati-hati, jika para Dark Elf masih berada di bawah pengaruh garis keturunan abis, mereka mungkin tidak akan menerima undangan dari World Tree. Kemudian, apakah Dark Elf sudah menguasai kekuatan jurang? Apakah mungkin untuk secara langsung mendapatkan dukungan dari dunia bawah misterius? Baru saja, Xuan Ming sepertinya tidak menyebutkan batasan apapun. Sepertinya makhluk tanpa atribut tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba. Itu hanya mengatakan bahwa itu cukup untuk menghancurkan abis Evil Spirit. Tuan Xuan Ming, tidak ada batasan untuk berpartisipasi dalam percobaan jurang maut. Pada saat ini, penguasa hutan malam gelap yang tak terkalahkan, Pangeran Elf Kegelapan, mau tidak mau bertanya. Raja Elf Kegelapan mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Oh, pada saat ini, tatapan Xuan Ming tertuju pada Pangeran Dark Elf. Setelah merasakan kekuatan gelap jurang yang sangat lemah dari Pangeran Dark Elf, ia berkata, "Bocah cilik, kamu juga memiliki jejak jurang maut di tubuhmu. Namun, dibandingkan dengan kekuatan murni jurang, itu terlalu lemah, 100 kali lebih lemah. Kekuatannya telah lama terdilusi. Adapun syarat untuk berpartisipasi, tidak ada batasan. Siapapun yang ingin berpartisipasi dapat mencobanya." Pangeran Dark Elf sangat gembira. Pertama, musuh besarnya, Raja Naga Api, mati. Kemudian, itu dibuat khusus untuk mythical trial kedua. Itu hanya akan pergi ke surga. Namun, pada saat berikutnya, kata-kata Xuan Ming membuat Pangeran Dark Elf merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Tentu saja, persidangannya tidak sesederhana itu. Meskipun Abyssal Evil Spirit yang kupadatkan hanyalah prototipe terlemah, itu juga merupakan bayangan dari kekuatan dewa jahat itu. Tidak semua orang bisa menghancurkannya. Bahkan aku menghindari melihat dewa jahat itu secara langsung. Hanya dewa tertinggi seperti naga leluhur yang bisa menolaknya. Meskipun ada jejak jurang yang lemah di tubuhmu, kamu akan mati jika mencobanya. Kamu mungkin jatuh lebih lambat. Manusia, di sampingmu itu pasti akan mati lebih cepat darimu. Di samping Pangeran Dark Elf adalah seorang kontraktor.
Itu adalah pelayan berdarah campuran Beastamer, yang lahir khusus untuk Pangeran Dark Elf. Saat ini, ekspresinya berubah seperti Pangeran Dark Elf. Itu tidak sama dengan kekuatan jurang yang kamu mengerti. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak berhasil melawan Abyssal Evil Spirit dan malah tercemar oleh kekuatan abis, bahkan aku tidak dapat mengembalikanmu ke keadaan semula. Keinginanmu akan mati sepenuhnya dan menjadi budak jurang maut. Ini adalah cobaan yang melibatkan nyawa seseorang. Ini juga cobaan yang harus dihadapi seseorang sebelum mengendalikan kekuatan jurang maut. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati ujian paling dasar ini, maka lupakan tentang menguasai kekuatan jurang maut. Suara berat Xuan Ming bergema di hati semua makhluk hidup. Pada saat yang sama, bayangan hitam besar dan lebih gelap muncul di bawah laut hitam yang tercemar. Saat ini, wilayah laut hitam bergulung. Abyss Evil Spirit, yang disebutkan Xuan Ming akan segera lahir. Pada saat ini, jantung Pangeran Dark Elf bergetar dan berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa Xuan Ming akan secara belak-belakan menentukan bahwa ia akan langsung kehilangan nyawanya setelah berpartisipasi dalam percobaan jurang maut. Ekspresi makhluk lain juga berubah drastis saat mereka melihat langsung ke makhluk menakutkan di bawah laut abis. Sosoknya perlahan digariskan seperti monster. Itu samar-samar memiliki garis besar seseorang, tetapi memiliki kepala dengan banyak tentakel seperti gurita. Tubuhnya bersisik, dan memiliki cakar yang besar. Ada juga sepasang sayap panjang dan sempit di belakangnya, gambarnya memiliki beberapa ciri gurita, kelelawar, dan manusia. Bab 932 Beberapa penelitian 3. Guyuran. Itu muncul dari laut abis, menyeret hantu tubuhnya yang gemuk dan gemuk. Tubuhnya yang besar berwarna hijau terhuyung-huyung keluar dari laut yang gelap dan berjalan ke penglihatan orang, tubuhnya memancarkan gelombang ketakutan yang tak terlukiskan. Ini adalah Abyss Evil God Phantom yang disebutkan Xuan Ming, inti utama dari kekuatan Abyssal. Kemunculannya mengejutkan semua orang bahkan lebih dari kemunculan dunia bawah misterius. Tidak, atau lebih tepatnya, itu adalah perwujudan dari kekuatan Abyssal yang dikendalikan oleh dunia bawah misterius. Pada saat ini, ketika mereka melihat Abyssal Evil Spirit ini, semua orang sepertinya telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang dalam. Itu baik-baik saja untuk yang lemah, tetapi semakin kuat orang tersebut, semakin mereka bisa merasakan esensi dari kekuatan jurang, dan dampak yang lebih serius, bahkan jika itu hanya melihat. Ah! Dalam sekejap, seorang penjinak binatang yang telah mengontrak seorang penguasa di atas levelnya berteriak. Ekspresi Beastamer dengan kemauan yang lemah berangsur-angsur menjadi gila. Dia menutupi kepalanya dengan paksa, dan matanya hijau tua dan merah. Bahkan tatapan kontraktor mereka dipenuhi rasa takut, dan sepertinya ada monster yang bergumam di otak mereka. Ledakan. Kekuatan jurang itu menakutkan. Untuk para ahli tingkat legendaris dan setengah dewa, persepsi mereka sangat jelas. Permaisuri Dark Elven melihat monster yang disebut Abyss Evil Spirit ini dengan kaget. Meskipun dia merasakan bahwa fluktuasi kekuatannya hanya pada tingkat penguasa, polusi yang terkandung di dalamnya saat ini, bahkan melalui penglihatan, membuatnya, seorang demigod, merasa terancam. Jika itu adalah penguasa biasa, tidak, bahkan makhluk yang baru saja memasuki level totem, apalagi menghancurkannya, masih menjadi pertanyaan apakah ia dapat mempertahankan rasionalitasnya setelah melawannya. Nicholas. Suara peringatan permaisuri Dark Elf segera terdengar di benak Pangeran Dark Elf. Jangan berpartisipasi dalam uji coba ini. Seperti yang dikatakan dewa itu, kamu akan mati. Itu akan mati. Mati. Sebuah kata besar muncul di hati Pangeran Dark Elf, membuat tatapannya bergetar. Demikian pula, seperti permaisuri Dark Elven, penguasa setengah dewa dari laut tak terbatas dan laut hantu langsung mengalami kengerian roh jahat abis. Kekuatan jurang ini jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh apa yang disebut Tuan tak terkalahkan. Kecuali jika dia memiliki keinginan yang melebihi keinginan tuannya atau kekuatan pembersihan yang ekstrim, dia pasti tidak dapat menahan korosi dari kekuatan jurang maut. Jangan berpartisipasi dalam uji coba ini. Dalam sekejap, kontestan hutan malam gelap, laut tanpa batas, laut hantu, dan banyak faksi dewa lainnya menerima peringatan dari penguasa dewa mereka. Bahkan jika pohon dewa karet mahkota guntur yang telah mencapai tingkat totem, Pangeran Naga Hijau tetap sama. Kekuatanmu tidak cocok dengan kekuatan jurang.
Tidak apa-apa untuk tidak berpartisipasi dalam uji coba yang sangat berisiko ini. Suara Genesis Trigat bergema di jantung Thunder Crown Rubber Divine Tree. Itu tidak bisa kehilangan nyawanya karena percobaan ini. Xuan Ming ini sama sekali tidak ingin ada yang mendapatkan warisan. Menyerahlah, Raja Naga Tiran dari Kerajaan Manusia Naga juga berkata kepada putranya. Kekuatan jurang lebih cocok dengan bentuk kehidupan elemen air. Meskipun ras mereka juga menguasai kekuatan air, bagaimanapun juga mereka bukanlah bentuk kehidupan elemen air murni. Kalaupun mereka mendapatkannya, belum tentu mereka bisa menguasainya dengan sempurna. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya. Pada saat ini, tidak peduli siapa itu, mereka terpana oleh patung menakutkan dari Abyss Evil Spirit. Mereka bahkan menyerah pada gagasan untuk berpartisipasi dalam persidangan setelah melihatnya. Ketakutan besar lahir di hati setiap makhluk. Apakah ini kekuatan Laut Abyss? Para dewa dari era mythical bertarung melawan hal semacam ini. Ini hanya bayangan dari kekuatannya. Betapa menakutkannya, akankah tubuh utamanya? Setan laut berambut ular tingkat penguasa mundur selangkah dengan ekspresi terkejut. Hanya dengan melihatnya membuatnya merasa bahwa dia akan menjadi gila. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan konsekuensi melawan benda itu. Jangan berpartisipasi dalam uji coba ini. Di sisi 7 negara, para legenda dari berbagai negara juga memberi perintah kepada talenta muda di negara tersebut. Pada saat ini, emosi yang tak terlukiskan melekat di hati setiap orang. Melihat ini, di langit, dewa babi dan pohon dunia tidak berekspresi. Xuan Ming juga sangat tenang. Tampaknya telah mengharapkan hasil ini. Orang itu benar-benar tidak tulus. Dewa babi bergumam, tidak, atau lebih tepatnya, itu sangat tulus. Lagi pula, benih abis dianggap sebagai warisan tertinggi, bahkan lebih berharga daripada saber penurun rohnya. Namun, premisnya adalah bahwa makhluk harus hidup untuk mendapatkannya. Uji cobanya mengharuskan para kandidat bersaing di antara mereka sendiri untuk menentukan yang terkuat. Meski juga sangat keras, pasti akan ada pewaris. Orang ini, di sisi lain, secara langsung tidak ingin makhluk modern manapun mengambil warisan jika memanggil pria menakutkan seperti Abyss Evil God Phantom. Namun, tujuan pohon dunia seharusnya tercapai. Itu seharusnya sudah membuat manusia di masa depan memahami kengerian jurang maut. Sayangnya, Xuan Ming masih baik hati. Itu harus membuat beberapa dari mereka membayar dengan nyawa mereka untuk menjadi lebih meyakinkan. Baiklah, ayo, makhluk masa depan. Suara Xuan Ming terus bergema. Namun, saat ini, tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Hanya dengan melihat roh jahat abisal ini memberikan totem yang tak terhitung jumlahnya dan tuan tekanan yang sebanding dengan tingkat setengah dewa. Selain itu, Xuan Ming langsung mengatakan bahwa kontestan di tingkat Pangeran Elf Kegelapan akan mati. Pada saat ini, tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk bersaing memperebutkan peluang. Bukannya mereka tidak bisa mempertaruhkan hidup mereka, tetapi premisnya adalah mereka harus melihat harapan untuk mendapatkan peluang. Bab 933 Beberapa penelitian 4. Sekarang, bahkan tidak ada harapan. Para dewa bahkan mengeluarkan peringatan. Tidak ada yang akan sebodoh itu untuk bergegas dan mati. Lagi pula, mereka yang bisa datang ke sini semuanya jenius. Selain itu, bahkan jika bentuk kehidupan transenden hampir tidak dapat menahannya, kontraktor, manusia, dan manusia yang lemah pasti tidak dapat menahan polusi jurang maut. Itu akan mati. Ini juga alasan mengapa para dewa dan legendaris tidak membiarkan kontestan mereka berpartisipasi. Jelas bukan hanya hewan peliharaan yang diawasi oleh jurang maut. Namun, sidang tetap harus dilanjutkan. Namun, jika tidak ada yang menonjol, pertempuran ini hanya bisa berakhir di sini. Sepertinya aku juga harus menerima benih abis. Ledakan. Tidak ada yang menjawab. Tekanan ini membuat pemandangan menjadi sangat hening. Namun, pada saat hening ini, sesosok tubuh yang terbungkus kekuatan psikis perlahan naik ke langit. Setelah Si Yu naik ke langit dengan bantuan kekuatan psikisnya, dia melihat roh jahat abis, membuat banyak kontestan membuka mulut lebar-lebar dan menatapnya dengan tak percaya. Si Yu, arkeolog itu, Si Yu. Saat ini, pemenang terbesar dari Mythical Trial. Apa yang baru saja dia katakan? Semua orang yang hadir tidak pernah menyangka bahwa Si Yu, yang baru saja memperoleh Live Fire dan melompat ke kandidat juara turnamen dunia, akan benar-benar berdiri lagi.
Dia memandang Abyss Evil Spirit dengan tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh Abyss Evil Spirit. Siyu. Melihat Siyu tiba-tiba keluar, Ye Xing, Divine Bell, Zheng Hai, dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan berbicara dengan bingung. Tunggu sebentar, bukankah Siyu mendengar legenda mekanik dan peringatan Presiden Lin tadi? Tidak. Kenapa? Dia masih keluar. Apakah dia tidak tahu monster macam apa pihak lain itu? Siyu, memang tidak menerima pengingat dari legendaris mekanik. Presiden Lin juga tidak mengingatkannya. Ini karena legendaris mekanik, Presiden Lin, dan yang lainnya tahu bahwa Siyu telah mengontrak Blue Sea Sprite yang telah menghancurkan Laut Abis berkali-kali. Tim kedua bahkan memiliki setengah Dewa Abis yang telah menguasai kekuatan Laut Abis sebagai hewan peliharaan. Jika ada orang yang hadir yang bisa menyelesaikan persidangan ini, itu adalah Siyu. Beraninya dia, mungkinkah dia berpikir bahwa dia, dalam keadaan itu, dapat menghancurkan roh jahat abis ini? Setelah diingatkan oleh para dewa, para kontestan tuan yang tak terkalahkan memandang Siyu dengan tak percaya. Pada saat ini, tatapan klon pohon dunia dan dewa babi tiba-tiba mendarat di Siyu. Apa yang anak ini coba lakukan? Apakah kamu ingin mencobanya? Pada saat itu, Xuan Ming sangat terkejut. Di belakang Abyss Evil Spirit, tatapannya melewati Abyss Evil Spirit dan menatap Siyu. Dia tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar memiliki keberanian untuk menantang roh jahat Abyss setelah melihatnya. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja aku katakan, kan? Hasil dari kegagalan dalam persidangan hanyalah kematian. Itu berulang. Ya, Siyu mengangguk dan terbang menuju laut. Tepat di belakangnya, itu berhenti di langit di seberang Abyss Evil Spirit. Melihat bahwa Siyu berbeda dari kebanyakan manusia dan benar-benar dapat melihat langsung ke Abyss Evil Spirit tanpa mempengaruhi pikiran, hati, dan kemauannya, Xuan Ming terkejut lagi. Manusia ini mungkin sedikit berbeda. Ngomong-ngomong, aku juga punya penelitian tentang Abyss Sea. Mungkin saya bisa mencobanya, kata Siyu. Setelah mengamati Abyss Evil Spirit sejenak, Siyu menonjol. Roh jahat Abyss ini seharusnya hanya memiliki kekuatan seorang penguasa. Namun, tekanan yang dibawanya harus sebanding dengan penghancuran diri bayi ginseng tingkat penguasa. Tidak, itu bahkan lebih kuat dari itu. Itu bisa menahan penghancuran diri dengan kekuatan apapun, tetapi hanya kekuatan pembersihan yang bisa menahan kekuatan jurang ini. Ini juga alasan mengapa banyak faksi takut. Namun, Siyu merasa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Susu untuk menghadapinya. Lagi pula, kekuatan pembersihannya melawan kekuatan jurang maut. Selain itu, keterampilan si Cleansing Spirit juga telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar melalui kontrak Laut Biru. Kekuatan pembersihan jauh melebihi tingkat penguasa dan telah mencapai tingkat totem. Dia bisa mencobanya. Hanya saja, bahkan jika Susu mendapatkan benda ini, ia seharusnya tidak menginginkannya. Jijik. Jika Susu tidak menginginkannya, ia mungkin bisa memberikannya kepada Daki. Lagi pula, itu lebih cocok dengan kekuatan jurang maut. Sayangnya, kekuatan Daki tidak cukup tinggi dan belum mencapai level Overlord. Apalagi, pihaknya belum menandatangani kontrak dengannya. Kalau tidak, Siyu merasa baik itu Susu atau Daki, mereka harus bisa melewati ujian ini. Jika itu diberikan kepada Daki, Siyu menghela nafas. Astaga! Masih ada sekumpulan hewan peliharaan di tim pertama yang belum menemukan jalur mythical. Di sisi lain, tim kedua, semuanya akan memiliki potensi mythical. Fosil naga Dewa Bumi Little G, benih abis Daki, baiklah, akan merepotkan jika tim pertama tidak bisa mengalahkan tim kedua pada akhirnya. Kamu memiliki penelitian tentang Abyss Sea. Xuan Ming tertegun. Kemudian, dia tertawa dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Ia ingin melihat metode penelitian seperti apa yang dimiliki Siyu di Laut Abis. Pada saat ini, semua penonton tercengang dengan kata-kata Siyu. Mereka mengingat informasi tentang 3 bencana invasi yang telah dijelajahi Siyu. Di antara mereka, memang ada Laut Abis. Kemudian, Siyu mungkin memang telah mempelajari Laut Abis. Namun, sumber surgawi, apa yang kamu pikirkan? Legendaris dari 6 negara membuka mata mereka lagi. Siyu telah mempelajari Laut Abis. Mereka juga tahu bahwa Siyu dapat menunjukkannya di konferensi arkeologi. Namun,
Apa yang dipelajari Siyu seharusnya hanya berada pada level yang sama dengan pohon induk kegelapan. Bahkan Pangeran Dark Elf bertekad untuk tidak mati. Apakah tidak apa-apa bagi Siyu untuk naik? Bab 934 Beberapa penelitian 5. Orang ini tidak bisa dengan mudah dikalahkan dengan kepemilikan roh pedang itu. Mereka semua bisa merasakan bahwa Abyssal Evil Spirit ini hampir merupakan eksistensi abadi. Kekuatan polusi mirip dengan hukum dan sangat sulit dihancurkan. Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan dan membersihkan, bahkan jika itu bergantung pada kekuatan tingkat totem. Oleh karena itu, satu-satunya hasil yang menunggu penantang mungkin adalah korosi. Buka matamu lebar-lebar. Divine Source Legendary tidak ingin mengatakannya lagi. Alasan mengapa dia tidak mengingatkan Siyu adalah karena Siyu telah mengontrak Blue Sea Sprite dan bersiap untuk membiarkan Siyu mempercayai penilaiannya. Dan sekarang, Siyu menonjol. Lalu, apakah Siyu berpikir bahwa dia bisa melewati ujian ini? Selain itu, sumber surgawi tahu bahwa meskipun Sprite Laut Biru tidak dapat melakukannya, Siyu masih memiliki panda kekacauan yang telah menguasai hukum penghancur. Dengan dukungan Siyu, seharusnya bisa melenyapkan segalanya, bukan? Bahkan kekuatan jurang maut. Singkatnya, Siyu seharusnya baik-baik saja. Jika aku menghancurkannya, apakah itu berarti cobaan ini akan berakhir? Saat Siyu selesai berbicara, Xuanming menatapnya dan berkata, itu benar. Selain itu, pria masa depan, keberanianmu terpuji. Sebelum pertempuran, beritahu aku namamu. Baiklah, kata Siyu. Tepat setelah itu, susunan pemanggil ungu yang dikelilingi oleh air biru muncul di bawah Siyu di atas air hitam. Kemarin, Siyu masih berada di level 6. Hari ini, Siyu masih berada di level 6 dan belum menerobos. Semua orang tidak lagi terkejut. Kali ini, mereka terkejut dari sudut yang berbeda. Dalam persidangan ini, Xuanming jelas tidak membatasi atribut dan jumlah pemanggilan. Dengan kata lain, Siyu dapat dengan jelas mengirim semua hewan peliharaannya, tetapi dia hanya mengirim satu. Selain itu, yang ini tidak terlihat seperti kartu truf terkuat Siyu kemarin, roh pedang bernama Chitong. Itu, Ning, di bawah tatapan tercengang semua orang, lendir air biru yang bahkan tidak seukuran sisik Abyss Evil Spirit muncul di laut hitam. Dari aura kehidupan, slime air tingkat raja, apa-apaan ini? Apa yang dia mau? Pada saat ini, para kontestan dari laut tak terbatas dan laut hantu berseru. Apa yang dikatakan Siyu tentang meneliti laut Abyss? Pada akhirnya, dia mengirim water slime. Tunggu sebentar, seharusnya tidak sesederhana itu. Segera, seseorang menyadari bahwa water slime adalah bentuk kehidupan elemental. Karakteristik terbesar dari bentuk kehidupan elemental adalah bahwa mereka dapat meniru dan mengubah bentuk setelah menguasai elementalisasi. Ini mungkin tidak sesederhana water slime biasa. Selanjutnya, Siyu dan yang lainnya memang membuktikannya. Di hadapan pertanyaan Xuanming, Siyu memperkenalkannya seolah dia sedang menghadapi Dewa Babi. Dong Huang, penjinak binatang dari Departemen Perlindungan Lingkungan Laut Kota Istana Naga, Siyu. Pet, Blue Sea Sprite. Saat Siyu selesai berbicara, selain anggota Dragon Palace City yang sangat bersemangat, yang lain untuk sementara bingung. Namun, ketika lendir air biru yang mengambang di atas laut hitam sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi jijik, dan gelombang besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya, ekspresi semua orang yang bingung berubah. Termasuk para dewa itu. Para kontestan laut tak terbatas dan laut hantu membuka mulut lebar-lebar. Apa yang baru saja Siyu katakan? Mereka melihat ke laut. Cahaya biru yang kuat menyelimuti water slime. Buat teman-temanku, bisa kunjungi channel admin yang lain, channel UCUM saja, di situ juga membahas tentang novel Donghua. Cahaya pembersih menyebar, dan mata banyak orang melebar. Dalam waktu singkat, saat susu kembali ke bentuk aslinya, gelombang aura yang mengejutkan menyapu, dan sosok baru susu secara bertahap muncul dari cahaya. Jurang seharusnya tidak ada. Di bawah cahaya pembersih, fluktuasi mental susu datang. Bentuk water slime telah menguraikan tubuhnya yang seperti putri duyung di bawah pusaran air. Dia memiliki rambut panjang biru yang indah, mata biru cerah, penampilan cantik, dan tubuh bagian atas yang montok. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan biru yang terus mengalir seperti ombak. Seluruh tubuhnya terbuat dari air, dan auranya sangat mulia. Itu memiliki aura dunia lain.
Saat itu mengubah bentuknya dan memegang senjata khas dari Blue Sea Sprite, pedang laut biru, yang melambangkan lautan dan pemurnian. Semua orang merasakan kekuatan yang tidak dapat dijangkau lagi. Suci, murni, jernih, selain itu, lautan hidup bahkan merasakan getaran kekuatan semua lautan di sekitarnya. Seolah-olah penguasa laut telah kembali. Ini, saat susu berubah, semua penonton mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Di faksi Totem Samudra, faksi yang pernah mendapatkan bantuan dari Sprite Laut Biru dan bahkan menjadi penganut Blue Sea Sprite memandang makhluk yang dipanggil oleh Siyu dengan tak percaya. Setelah tertegun, klon pohon dunia melebarkan matanya, ia mengetahuinya, ia tahu fluktuasi lendir air Siyu sangat familiar. Adapun Xuan Ming, saat susu kembali ke bentuk aslinya, itu juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Itu benar-benar merasakan prototipe keterampilan surgawi hukum tertinggi darinya. Melalui tubuh susu, ia seolah melihat seluruh lautan di belakang makhluk berelemen air ini. Siapa kamu? Xuan Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Saat gelombang pembersihan menjadi tenang, penampilan penuh dari Blue Sea Sprite muncul, serta nama hewan peliharaan yang dijelaskan Siyu dengan jelas. Mereka dari berbagai faksi yang mengetahui apa yang diwakili oleh nama ini sangat terkejut. Adapun mereka yang tidak tahu apa yang diwakili oleh Blue Sea Sprite, ketika mereka melihat tatapan terharu dari orang tua mereka, mereka juga terkejut dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bab 935 Beberapa penelitian 6. Pada saat berikutnya, Blue Sea Sprite susu mengangkat Blue Sea Sword tinggi-tinggi. Berdengung, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, roh pembersih laut biru yang mirip dengan bentuk susu lahir dan melilit seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya terus mengembang, meletus dengan gelombang energi yang sangat besar. Roh pembersih laut ini dengan cepat meluas hingga setinggi 1000 meter. Itu megah dan spektakuler. Aura pembersihan suci di tubuhnya bahkan lebih kaya, dan fluktuasi energi sedalam lautan mengejutkan semua makhluk hidup. Tingkat raja menampilkan fluktuasi energi yang cukup untuk menghalangi tingkat totem. Blue Sea Sprite, setelah era mythical berakhir, itu adalah penjaga laut, kepercayaan seluruh laut. Siyu menyelesaikan jawaban atas nama susu. Pada saat berikutnya, roh pembersih laut susu mengulurkan tangan rampingnya dan langsung menyapu kekuatan pembersihan laut yang tak tertandingi. Telapak tangannya seperti tsunami yang membalik langit dan jatuh ke arah Abyss Evil Spirit. Ledakan. Pada saat ini, kabut seperti jurang menyebar dari tubuh roh jahat yang tadi terlihat sangat menakutkan, menyapu kekuatan korosi polusi yang bahkan lebih mengerikan. Namun, di bawah iluminasi telapak tangan ini, untuk beberapa alasan, semua makhluk yang melihat ke laut merasa bahwa roh dewa jahat ini tidak begitu menakutkan lagi. Pada saat berikutnya, suara mendesis terdengar. Kabut itu langsung berubah menjadi pecahan es dan meleleh menjadi tetesan air biru yang jatuh. Telapak tangannya melewati awan dan akhirnya mendarat di Abyss Evil Spirit. Dalam sekejap, laut bergulung. Semua orang melihat bahwa di bawah kekuatan pembersihan yang mempesona, roh jahat abisal langsung menghilang seperti pasir lapuk. Saat ini, telapak tangannya terus mendarat. Laut yang awalnya diwarnai hitam oleh Xuan Ming sebenarnya dengan cepat berubah menjadi biru di bawah selubung cahaya putih. Mustahil. Pada saat ini, Xuan Ming sangat terkejut. Meskipun itu tidak mengaktifkan kekuatan jurang dengan sekuat tenaga, apa hak bentuk kehidupan tingkat raja ini untuk menghancurkan kekuatan jurang yang satu tingkat lebih tinggi darinya, dengan begitu mudah? Berdengung, seluruh area air hitam langsung dibersihkan di bawah baptisan roh pembersih laut susu, yang telah terakumulasi sejak lama dengan skill iman kontrak laut biru. Aura suci, murni, bersih, dan tak terhitung yang berlawanan dengan kekuatan jurang menyebar di Blue Sea Sprite, mengejutkan semua orang. Sebagai penjinak binatang, Siyu telah melihat dunia. Dia tidak terkejut melihat ini. Ke arah negara totem. Para dewa laut tanpa batas dan laut hantu tidak bisa lagi duduk diam. Mereka langsung merobek kekosongan dan menatap Blue Sea Sprite dengan kaget. Kekuatan ini telah memastikan bahwa apa yang baru saja dikatakan Siyu adalah kebenaran. Itu benar-benar Sprite Laut Biru. Lord Blue Sea Sprite, yang telah hilang selama 3000 tahun, muncul lagi. Selain itu menjadi hewan peliharaan dari Bistamer manusia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lord Blue Sea Sprite bisa mengakui manusia? Bukan hanya mereka, tapi para dewa dari faksi lain juga ikut tergerak. Termasuk klon pohon dunia.
Pohon dunia telah terbangun beberapa kali dan juga mengetahui tentang makhluk seperti Blue Sea Sprite yang lahir setelah era mythical. Setelah era mythical berakhir, meskipun Abyss Evil God ditolak dan ras Abyss ditolak, kekuatan mereka sangat sulit untuk dibersihkan. Warisan seperti Abyss Sea masih memiliki sisa kekuatan di Blue Planet. Karena itu juga lahirlah faksi besar yang mendatangkan malapetaka di laut di masa depan. Awalnya, faksi seperti itu akan berdampak besar lagi di planet biru. Namun, bahkan World Tree tidak menyangka bahwa karena kepercayaan seluruh lautan dan tekad untuk melawan Laut Abyss, bentuk kehidupan magis seperti Blue Sea Sprite lahir. Bahkan di era mythical, tidak ada dewa elemen air yang bisa mendapatkan kepercayaan lautan besar seperti Blue Sea Sprite pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa di mata World Tree, Blue Sea Sprite lahir di era yang salah. Jika lahir di era mythical, itu akan menjadi mythical elemen air puncak, kartu truf terkuat untuk Blue Planet untuk melawan faksi abisal. Namun, meski lahir di era totem, Blue Sea Sprite masih sangat kuat, menjadi dewa terkuat di bawahnya. Blue Sea Sprite, ditandai dengan World Tree. Setelah kebangkitan mythical, itu adalah seorang jenderal yang harus diikat, tapi, itu sebenarnya dikontrak oleh seseorang. Itu adalah Sprite Laut Biru. Karena seluruh lautan menolak Laut Abyss dan, keyakinan mereka terkondensasi menjadi makhluk terkuat di bawah mitos di masa depan. Setelah era mythical berakhir, warisan Laut Abyss tidak berakhir, tetapi setiap kali muncul, itu akhirnya dihancurkan oleh Blue Sea Sprite. Dan untuk melindungi laut selamanya, Blue Sea Sprite juga terus-menerus bereinkarnasi. Aku tidak menyangka itu benar-benar dikontrak oleh manusia. Clone World Tree memperkenalkannya ke Xuan Ming. Seperti yang dikatakan, demigod di masa depan tidak bisa menjadi mitos bukan karena bakat, tapi karena batasan dunia. Setiap dewa memiliki bakat luar biasa, dan Blue Sea Sprite jelas merupakan yang terbaik di antara mereka. Apa yang salah dengan Si Yu ini? Begitu klon pohon dunia selesai berbicara, Xuan Ming terkejut. Makhluk yang lahir karena kepercayaan seluruh lautan. Makhluk seperti itu, seandainya ia lahir di era mythical, itu pasti akan berada di puncak level dewa. Tentu saja, jika itu adalah era mythical, dewa elemen air itu mungkin tidak akan membiarkan Blue Sea Sprite berhasil dilahirkan. Seluruh lautan pasti tidak akan menempatkan semua keyakinannya pada satu kehidupan. Pada saat itu, ketika tetua mereka juga selesai menjelaskan kepadanya seperti apa keberadaan Blue Sea Sprite itu, setiap kontestan dari 7 negara dan negara totem serta penonton juga melihat ke tempat mythical trial kedua dengan kaget. Seperti Blue Sea Sprite, dikontrak oleh manusia. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini yang dimaksud Si Yu dengan melakukan penelitian tentang kekuatan Laut Abyss? Penelitian merujuk pada mengontrak demigod terkuat yang telah menghancurkan warisan Laut Abyss berkali-kali. Identitas Water Slime itu sebenarnya sangat menakutkan. Gao Xuan, White Brook, Yin Zhengfan, Xiao Suang, dan penonton Dong Huang yang tak terhitung jumlahnya yang telah melihat Si Yu mengirim Water Slime untuk berpartisipasi dalam Liga Nasional memiliki ekspresi tidak percaya. Si Yu? Orang ini, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukannya? Makhluk seperti itu, hewan peliharaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Para kontestan dari negara totem yang awalnya mengira bahwa semangat kepahlawanan dari seorang ahli bergelar adalah kartu truf terkuat Si Yu semuanya tercengang, mereka belum pernah melihat penjinak binatang yang menantang surga. Bab 936 memang bukan orang baik. 1. Dewa Laut terkuat. Sprite Laut Biru. Bahkan jika itu adalah reinkarnasi, tidak ada yang bisa mengerti bagaimana bentuk kehidupan transenden seperti itu berhubungan dengan Si Yu. Dia benar-benar menerima warisan. Legend Sea Tyrant menyaksikan dengan kaget. Kapan? Ini adalah kekuatan dari Blue Sea Sprite. Lu Qinyi terdiam. Tingkat Raja menampilkan serangan totem. Pantas saja Si Yu berani tampil menonjol. Tuan, Lu Qinyi, kamu, semua tahu. Zheng Hai dan yang lainnya benar-benar terpana saat ini. Melihat Si Yu menampilkan hewan peliharaan yang konyol, mereka sangat bingung. Namun, dari tampilannya, banyak orang yang mengetahui identitas Water Slime itu. Ini adalah salah satu rahasia utama Dong Huang. Di sampingnya, Presiden Lin berkata, identitas Blue Sea Sprite sangat penting. Mempertimbangkan bahwa Blue Sea Sprite memiliki terlalu banyak musuh,
Siyu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri pada saat itu, jadi dia tidak mempublikasikannya secara luas. Tapi sekarang, Presiden Lin memandang Siyu. Siyu sudah memiliki kekuatan untuk mencapai ketinggian yang sama dengan Blue Sea Sprite. Awalnya, legendaris sumber surgawi, Presiden Lin, dan yang lainnya berpikir bahwa Blue Sea Sprite akan meninggalkan Siyu setelah menerima warisan, tetapi selama mereka mempertahankan persahabatan, itu tidak akan menjadi kerugian. Namun, siapa sangka bahwa hantu mekanik, panda kekacauan, naga hijau, Siyu akan memelihara keberadaan dengan potensi yang tidak kalah dengan Sprite Laut Biru. Mungkin ini juga mengapa Blue Sea Sprite mengakui dan masih bersedia mengikuti Siyu. Sumber surgawi, kalian, legendaris dari berbagai faksi terasa lebih tak terlukiskan. Semua orang awalnya berpikir bahwa Siyu kuat karena dia telah memakan buah mythical dan fisiknya kuat karena dia mengandalkan fisik terkuatnya untuk bergabung dengan hewan peliharaan undead kelas atas untuk menampilkan kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Ini adalah kondisi terkuat Siyu. Jika dia mengirim hewan peliharaannya sendiri, Siyu paling banyak berada pada standar legenda biasa. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa orang ini benar-benar mengontrak reinkarnasi demigod terkuat, dan apakah kekuatan bertarung hewan peliharaan ini kuat? Itu harus kuat. Banyak orang memandangi laut yang bersih dengan tatapan terkejut. Tekanan yang diberikan Abyss Evil Spirit kepada semua orang barusan adalah nyata. Bahkan Dewa Xuanming mengatakan bahwa hantu itu memiliki kemampuan untuk merusak tuan yang tak terkalahkan. Namun, dewa jahat yang mengerikan itu secara langsung dibersihkan dengan tamparan. Ini adalah demigod terkuat, Blue Sea Sprite. Dengan kekuatan seorang raja, ia dengan mudah membunuh seorang tuan dan dengan santai menunjukkan kekuatan pembersihan ekstrim dari sebuah totem. Pada saat itu, para kontestan dan para dewa dari Laut Tanpa Batas dan Laut Hantu masih melihat pemandangan itu dalam diam. Blue Sea Sprite memiliki status yang sangat tinggi di Laut Tak Berujung dan Laut Hantu. Meskipun kepercayaan pada Blue Sea Sprite telah meredup dalam 10.000 tahun terakhir, ini juga karena Blue Sea Sprite dan Abyss Sea tidak terlalu lama muncul. Namun sejarah membuat kedua faksi besar ini masih mengingat kebaikan Blue Sea Sprite. Selama Blue Sea Sprite muncul lagi dan memberi perintah, mereka masih bersedia mengikuti panggilan Blue Sea Sprite untuk bersama-sama melintasi jurang maut untuk mencegah faksi jahat ini bangkit kembali. Namun, Blue Sea Sprite, yang selalu sendirian, sebenarnya mengontrak manusia. Untuk sesaat, itu membuat para dewa laut hantu dan domain laut tak berujung terasa agak rumit. Setelah hening lama, mereka akhirnya memberikan perintah kepada kontestan mereka. Semua cobaan dan pertempuran selanjutnya, kamu tidak boleh berkonflik dengan Siyu dari Donghuang. Mungkin mereka juga harus mempertimbangkan apakah mereka harus membentuk aliansi dengan Donghuang, seperti Dragon Palace City. Kali ini, memerintahkan bawahan mereka untuk tidak berkonflik dengan Siyu bukan karena karakteristik Siyu, tetapi karena dampak dari Blue Sea Sprite. Jika Mythical Revival dan Abyss menyerang lagi, mereka masih harus mengandalkan dewa terkuat, Blue Sea Sprite. Ini, penguasa tak terkalahkan dari faksi setengah dewa, seperti Paus Kaisar Laut Dalam dan Bunda Hantu Nether, juga memiliki perasaan yang rumit. Mereka melihat dua sosok tak tertandingi di atas laut. Blue Sea Sprite, yang dikenal sebagai Blue Sea Scientist, dan Bistamer dari Donghuang, Siyu, yang mengenakan mantel parit biru dan berdiri di ujung langit dengan kekuatan psikis biru, memandangi makhluk mythical, Xuanming. Sebenarnya ada hewan peliharaan yang menakutkan di masa depan, Dewa Babi bergumam ketika dia juga melihat mereka. Meskipun itu adalah makhluk mitos, ia tidak berani meremehkan makhluk yang bisa menjadi yang terkuat di zaman tanpa tanam. Jika makhluk seperti itu ditempatkan di era yang sama, bakat dan prestasi mereka pasti akan berada di atas mereka. Jika makhluk tingkat dewa dari era mitos dapat menyelesaikan segalanya, pohon dunia tidak akan memilih bentuk kehidupan dengan bakat dan potensi luar biasa di masa depan. Hanya bisa dikatakan bahwa makhluk mitos ini mendapat manfaat dari zaman tersebut. Berikutnya adalah kedatangan era baru. Entah itu barang antik tua yang masih berdiri di puncak Blue Planet, atau para jenius di era baru, kebangkitan makhluk transenden, membuat era baru tanpa kapal yang bisa membawa mereka, tidak ada yang tahu. Biru, Laut, Roh, Sprite. Sebagai pembawa acara sidang kedua, Xuanming melihat sosok Susu dan Siyu. Setelah lama terdiam, dia berkata,
Saya mengakui Anda, sungguh Sprite Laut Biru, demigod terkuat di masa depan. Saya berharap Anda mempertahankan keunggulan ini dan tumbuh menjadi domain tingkat dewa. Petik 2. Namun, setelah kebangkitan Mythical dan turunnya jurang, tidak semudah itu untuk mendapatkan semua kepercayaan lautan. Tentu saja, jika itu dapat mempertahankan kekuatan pembersihan lautan yang ekstrim ini, roh pembersih yang terkondensasi dari kekuatan keyakinan lautan pasti akan menjadi cahaya yang paling ditakuti oleh faksi jurang. Kalian lulus persidangan. Benih Abis adalah milikmu. Bab 937 memang bukan orang baik 2. Ayo, si Guardian masa depan, aku akan membantumu menyatu dengan benih Abis dan memahami kekuatan jurang. Kamu bisa membersihkannya dengan lebih baik. Itu menatap susu. Dengan kemauan dan fisikmu, kamu pasti bisa mengendalikannya dengan mudah. Pada saat yang sama, benda hitam yang tampak seperti tetesan air dan benih melayang di depan Xuan Ming. Saat ini, semua faksi terkejut. Meskipun mereka belum pulih dari identitas mereka sebagai Blue Sea Sprite, dalam situasi saat ini, apakah Xiyu akan mendapatkan 2 warisan Mythical? Ini, mata orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Tidak apa-apa jika Xiyu memakan buah Mythical Unding dan mengontrak Blue Sea Sprite, tapi dia benar-benar ingin mendapatkan warisan tingkat dewa satu demi satu. Seberapa kuatkah Blue Sea Sprite dengan kekuatan pembersihan terkuat jika ia menguasai kekuatan menakutkan dari jurang maut? Kenapa dia satu-satunya yang mengambil semua hal baik? Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiyu dan Blue Sea Sprite akan dengan senang hati menerima warisan kekuatan abisal tingkat dewa, untuk rasa sakit mereka, Xiyu benar-benar perlahan berbicara dan menolak. Maaf, itu mungkin tidak bisa menerima warisan kekuatan jurang maut. Ning, di arena, Blue Sea Sprite susu memulihkan bentuk water slime di bawah cahaya biru yang tersisa. Itu tidak ingin mempelajari kekuatan jurang maut. Itu kotor, kotor, kotor. Bukankah kekuatan lautan bintang bagus? Bola air aneh langit berbintang jauh lebih menarik daripada kekuatan jurang. Itu akan memberikannya kepada Daki. Bagaimanapun, Daki tidak lagi bersih. Hah! Jawaban Xiyu dan Susu mengejutkan Xuan Ming, serta Dewa Babi dan Pohon Dunia, membuat semua orang mengungkapkan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Astaga, mengapa mereka datang ke sini jika mereka tidak menginginkan benih abis? Apakah mereka sangat bosan? Kamu tidak mau hadiahnya. Xuan Ming tidak mengerti, tapi dia terkejut. Lalu kenapa dia muncul? Apakah hanya untuk membiarkan Blue Sea Sprite menamparkan abis evil spirit yang dia ciptakan? Pohon Dunia telah memintanya untuk membiarkan generasi selanjutnya mengalami kekuatan dewa jahat abis. Xuan Ming hanya merasa bahwa misinya telah gagal. Kegagalan besar. Blue Sea Sprite ini keluar pada waktu yang salah. Jurang itu langsung dimentahkan oleh darah. Tidak, hanya saja dia tidak bisa menerima kekuatan jurang. Saya berencana untuk memberikannya kepada hewan peliharaan lain, kata Xiyu. Uji coba seharusnya tidak mengatakan, bahwa makhluk yang berpartisipasi dalam uji coba harus menyatu dengan benih abis, kan? Hanya dikatakan bahwa hadiahnya adalah benih abis. Xuan Ming. Kesunyian. Xuan Ming sangat diam. Berikan ke hewan peliharaan lain. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk menguji apakah hewan peliharaan yang berpartisipasi dalam uji coba tersebut memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan jurang maut. Jika dia tidak lulus ujian, dia tidak bisa menyerapnya bahkan jika diberi benih abis. Apakah ini sangat sulit untuk dipahami? Mengubah hewan peliharaan. Meskipun aku tidak mengatakannya, memang benar hanya makhluk yang telah lulus ujian yang memenuhi syarat untuk melebur dengan abis Sid. Makhluk lain tidak memenuhi syarat. Dibandingkan dengan Blue Sea Sprite, itu memang lebih cocok dengan kekuatan jurang maut. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup, dan saat ini belum berkontraksi denganku. Kalau tidak, saya akan langsung mengirimkannya untuk menerima ujian, kata Xiyu. Untuk saat ini, itu dianggap sebagai hewan peliharaan tim kedua saya. Saya pikir Anda mungkin berubah pikiran setelah bertemu dengannya. Mungkin itu bahkan akan mengagumi Daki, berikan lebih banyak hadiah. Tim 2 hewan peliharaan. Tidak ada kontrak. Itu bahkan bukan tim pertama. Kata-kata Xiyu segera membuat ekspresi Pangeran Dark Elf dan para ahli transenden lainnya ganas. Sekelompok tuan elemen air bahkan ingin meninggalkan status superior mereka di negara totem dan pergi ke tim kedua Xiyu.
Ada hal yang begitu baik. Apakah kamu serius? Mata besar Xuan Ming mengunci Siyu. Itu tidak bisa dipercaya. Meskipun sangat mudah bagi Siyu dan yang lainnya untuk menghadapi roh jahat abisal, mereka juga harus tahu betapa menakutkannya kekuatan abisal ini. Terserah Blue Sea Sprite untuk membersihkannya dengan mudah, tetapi itu tidak berarti bahwa makhluk lain memenuhi syarat untuk menyatu dengan kekuatan jurang maut. Baiklah, setelah sekian lama, jika bakatnya bisa memuaskanku, maka kamu bisa menangani benih abis sesuai keinginanmu. Tatapan Xuan Ming terbakar. Dia ingin melihat hewan peliharaan lain apa yang Siyu miliki yang memenuhi syarat untuk menahan kekuatan jurang maut. Adapun Siyu, dia tidak ragu dan langsung membuka riak spasial. Ini adalah pintu yang terhubung ke ruang reruntuhan. Di reruntuhan, Daki memegang pisau air dan bertarung dengan gila-gilaan, menusuk hantu Bin Bear di depannya. Di tim kedua, Qi mengasingkan diri untuk mencerna sumber daya legendaris, buah alam. Little Ji juga akan memadukan fosil, naga dewa bumi. Kata besar, bahaya, memenuhi kepala bebek. Itu tidak punya pilihan selain melatih kekuatannya dengan cepat. Jika itu menjadi tim kedua terbawah, dia pasti akan dijadikan bebek dalam sup. Daki, sumber dayamu juga ada di sini. Ledakan. Tombak bebek melesat seperti naga. Setelah tombak air menembus lapisan karat pada beruang kacang, bebek itu langsung diterbangkan oleh beruang kacang. Tetapi pada saat yang sama, ekspresinya terkejut. Dukun, sumber daya, berdengung. Bebek itu langsung dipanggil oleh Siyu ke dunia luar. Kemudian, Komandan ras transenden peringkat Dark Bilbis ini langsung ditonton oleh totem, tuan, dan raja yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tatapan mendarat di Dark Bilbisnya. Daki kaget. Apa yang sedang terjadi? Itu menatap kura-kura besar di depannya dan langsung terkejut. Butuh langkah mundur di atas air. Itu dia. Pada saat ini, Xuan Ming langsung tertegun saat melihat Dark Bilbis yang Siyu panggil. Dukun. The Dark Bilbis tertegun. Meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, kura-kura besar ini terlihat sangat arogan.